Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi Di wabarakatuh. sini kami sudah bersama subjek dengan Pak Sunardi. Kami akan memulai wawancara pada siang hari ini. Baiklah, sebelumnya terima kasih kepada Bapak karena telah bersedia untuk meluangkan waktunya melakukan wawancara pada siang hari ini. Sama-sama. Oke, langsung saja Pak ke pertanyaan pertama. Boleh. Nah, pada usia 56 tahun ini, apakah Bapak merasakan perubahan kondisi fisik seperti mudah lelah dibandingkan ketika waktu muda dulu? Pasti menurun karena memang faktor U kata orang ya. Faktor U udah pasti produktivitas menurun, stamina menurun, mudah lelah. Kayaknya udah menjadi hal yang normal lah gitu. Untuk sampai usia ya rata-rata 63 tahun lah. akhir hidup. Nah, iya. Jadi Bapak kan sibuk juga sebagai seorang wirausaha kan Pak? Gimana cara Bapak menjaga kondisi Bapak agar tetap produktif di usia sekarang? Kalau itu menjaga khusus tidak ada. Yang pasti kita menikmati perjalanan hidup. Artinya tidak memberikan beban dalam diri. Kita bikin semuanya rileks. Kita kembali ke ajaran Islam, berusaha, berdoa, dan menerima apa yang ditakdirkan. Jadi dengan kita bisa menerima keadaan setelah berusaha maksimal, itu akan menjadikan kita lebih tenang dan tidak mudah stres, tidak dibebani dengan rasa pesimis. Selanjutnya pertanyaan yang ketiga, Pak. Ketika menghadapi permasalahan dalam usaha, apakah Bapak merasa cara berpikir dan mengambil keputusan saat ini lebih tenang dan bijaksana dibandingkan ketika masih muda dulu, Pak? Pasti karena memang usia yang membentuk. Dengan bertambahnya usia, kita semakin tenang menghadapi keadaan. Kita tidak mungkin emosi sih pasti ada muncul sesaat, cuman bisa dikendalikan dalam waktu yang sangat singkat dan bikin tenang, dan itu disebabkan karena kita semakin menyadari bahwa semuanya tidak bisa kita kendalikan. Sekarang kan di usia Bapak sekarang, apakah Bapak daya ingat Bapak apakah sudah menurun atau karena sudah banyak pengalaman sebelumnya jadi merasa Bapak lebih bijaksana seperti itu? Kalau masalah daya ingat memang udah beberapa tahun terakhir menurun, dan belum sempat diperiksa karena memang kehilangan memori yang singkat dalam kejadian yang beberapa waktu yang lalu, bukan yang lama, yang baru lalu, beberapa jam yang lalu, beberapa hari yang lalu. Kadang itu sering lupa. Nah, kadang jalan ke pasar, mau mampir ke toko ini yang sebelum kau sampai di pasar, tahu-tahunya lupa. Udah nyampe di pasar, aduh, mau mampir sana ya. Jadi nggak ingat. Nah, itu sering terjadi karena memang nggak tahu lah, itu alamnya. Tanpa disadari, tanpa terkontrol, itu tahu-tahu udah karena memang pengaruh pikiran atau gimana, tahu-taunya udah lewat tempat yang sebelumnya kita rencana mau mampir, mau ada keperluan gitu. Jadi ya, akhirnya balik lagi. Nah, itu sudah sering muncul, Baik, selanjutnya Pak, seberapa besar keinginan Bapak untuk mewarisi pengalaman, pengetahuan, dan nilai-nilai kewirausahaan, entah itu kepada anak-anak Bapak atau kepada anak-anak muda di sekitar Bapak? Yang pasti karena kita kembali ke cerita awal tadi, karena memang semuanya ada batas menikmati, ada batas usia. Jadi jauh-jauh hari di saat masih bekerja aktif sebagai pegawai bank, Bapak udah mempersiapkan diri untuk itu. Artinya ingin pensiun di masa yang masih kuat, dan itu telah terlaksana. Bapak mengambil pensiun dini
sekitar 8 tahun sebelum masa pensiun. Nah, jadi masa itu udah dipersiapkan kepada kader anak bapak yang pertama, dan yang semuanya diberikan semacam pandangan bahwasanya bisnis ini, usaha ini, aset ini harus dikelola. Nah, siapa yang punya waktu, punya minat, terimalah, laksanakan ini mumpung masih muda, karena seperti kata orang, bapak tidak pernah mengajarkan hidup tanpa dia, gitu. Jadi di masa bapak masih ada, bapak ingin kader. Sekarang karena bapak yang tertua udah mulai Terus dipersiapkan untuk udah mulai ya sekitar 2 tahun terakhir ini. Karena jadi bapak udah mulai tarik diri dari proses wirausaha, dari proses bisnis, tinggal 50-50 lah. Nah, jadi sifatnya memotivasi, mengarahkan, memberikan pandangan-pandangan yang sebelumnya seperti ini. Jadi kita bayangkan memang itu tidak bisa menjadi ukuran, karena memang bisnis sekarang udah dikelola oleh Gen Z yang punya cara pola yang sangat berbeda, sangat berbeda. Jadi kita bapak sebagai orang tua, sebagai orang bisa mewariskan ke anak, itu memberikan pandangan, memberikan kontrol yang pasti laksanakanlah bisnis ini dengan wirausaha ini dengan baik. Itu aja. jadi Pak, sekarang kan anak-anak bapak udah besar gitu kan Pak. Apakah bapak pernah merasa khawatir nggak ketika anak-anak udah besar gitu, jadi udah nggak perlu bapak lagi dalam tanda kutip seperti itu? Kekhawatiran itu karena pikiran itu udah dibuang jauh sebelumnya. Jadi pikiran-pikiran itu tidak muncul karena memang sebelum bapak pensiun, sebelum bapak resign dari bank, itu udah menanamkan dalam diri bahwasanya itu tuh semuanya tidak bisa dikontrol, semuanya tidak bisa selamanya mendampingi kita. Jadi karena memang udah disadari semuanya ada batas. Nah, jadi karena kesadaran itu udah muncul lama, jadi kekhawatiran kalau memang anak-anak udah dewasa, udah menikah, udah kita ditinggal lagi, udah ikut sama keluarganya masing-masing, kekhawatiran itu bisa dikatakan sangat minim sekali, sangat minim, karena memang kita udah menyadari dari awal bahwa itu pasti terjadi. Sekarang masalah waktu, itu pasti terjadi, mau waktu dekat mau lama, yang penting itu pasti terjadi. Jadi bapak udah menanamkan dalam diri semuanya, termasuk ridho, karena memang waktu kemarin SMP SMA masih bawah naungan orang tua, sekarang udah kuliah, semuanya tidak bisa pak kontrol. Cuman bapak memberikan pandangan bahwasanya jaga diri, pelihara. Jadi udah mulai terbentuk dalam diri bahwasanya semuanya bisa lepas, semuanya tidak bisa dikendalikan oleh orang tua. Jadi itu udah lama muncul. Jadi mungkin kekhawatiran itu kayaknya nggak pernah muncul lagi, karena memang udah lama di dalam pikiran itu udah muncul. Karena jadi perlahan kita mempersiapkan, termasuk usaha tadi, sampai kapan kita bisa mengelola, makanya kita siapkan kadernya gitu kan. Jadi memang begitulah. Jadi alihnya udah mulai ditata dari udah lama gitu. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya Pak. Kira-kira sampai umur Bapak saat ini, apa saja momen kebahagiaan atau kebanggaan terbesar Bapak yang masih Bapak ingat sampai sekarang dalam menjalani peran sebagai seorang ayah sekaligus kepala keluarga? Sebenarnya kebanggaan itu relatif karena memang semua situasi, semua keadaan bisa dibanggakan. Cuman yang paling membahagiakan setelah
perjalanan kebetulan perjalanan keluarga kita liburan, habis liburan itulah momen Bapak meninggalkan pekerjaan sebagai pegawai bank, menikmati hari-hari banyak dengan waktu luang bersama anak-anak. Jadi itu sangat sampai sekarang. Jadi setelah berhenti bekerja sampai saat ini, itu momen-momen yang udah lama seharusnya dinikmati ini. Jadi baru dinikmati setelah masa berhenti bekerja, masalah pensiun. Jadi udah Bapak udah wirausaha tapi punya waktu yang sangat luas, sangat cukup untuk kebersamaan bersama anak-anak. Jadi sangat membahagiakan, sangat bangga karena memang bisa maaf Bapak cerita saat-saat Ridho SMA sudah dewasa kan, tapi karena memang posisi Bapak baru berhenti bekerja, waktu itu punya waktu yang cukup buat bersama Ridho, bersama kakak-kakaknya. Itu rasanya masih punya anak balita, rasanya masih punya anak SD, padahal udah SMA, udah kuliah. Tapi karena momen itu baru dirasakan karena kecukupan waktu yang lebih banyak dari yang sebelumnya, jadi suasana yang dinikmati itu seperti kembali ke masa kecil. Gitulah rasanya yang Bapak rasakan waktu saat-saat baru berhenti bekerja, punya waktu yang cukup, bisa menikmati, bisa kemana-kemana sama anak-anak rame-rame, kebahagiaannya lebih. Nah, jadi kalau momen-momen satu persatu itu kayaknya semuanya sangat-sangat dinikmati setelah itu. Sebelumnya itu bangga, tapi bangga dalam arti masih apa namanya tuh, masih bangganya dalam kategori sombong. Nah, jadi membanggakan diri, jadi muncul rasa sombong dalam diri, anakku bisa gini. Tapi setelah berhenti, bangganya itu beda jadinya, bahagia jadinya. Bangganya bukan berarti dalam tanda kutip, bukan sombong lagi, sudah nikmat lah, kebahagiaan lah gitu kategori bangganya. Jadi bangganya nggak bisa diukur, beda bangga sebelumnya dengan bangga yang dinikmati sekarang gitu. Jadi agak beda lah gitu. Selanjutnya Pak, sejauh ini kan Pak, Bapak merasa di keluarga Bapak dihargai atau di lingkungan masyarakat, apakah Bapak sudah merasa bermanfaat seperti itu Pak? Karena itu kalau masalah manfaat bagi lingkungan itu relatif ya, tergantung orang yang menerima manfaat dari kita. Tapi terus terang kami berusaha melibatkan dalam wirausaha ini, berusaha melibatkan tetangga, melibatkan orang-orang yang dekat dengan lingkungan kita, buat berkontribusi dalam usaha. Dengan sendirinya ya mereka mendapat penghasilan. Nah, itu rasa kita bisa berkontribusi untuk lingkungan. Tapi masalah bermanfaat atau tidak itu sangat tergantung dari mereka yang menikmati. Apakah mereka merasa mendapat manfaat dari yang kita berikan apa enggak, itu sangat kita nggak bisa mengukur. Kalau kita merasa saya bermanfaat bagi dia, berarti kita udah merasa punya pikiran yang orang Minang bilang kalau ndak aden ndak penting kuang doang. Jangan muncullah kata-kata itu, karena memang manfaat yang dimaksud tadi tergantung kepada penerima, apakah dia bermanfaat. Cuman yang kita laksanakan saat ini, kita berusaha melibatkan lingkungan, pekerja-pekerja lingkungan, tetangga sebagai berkontribusi untuk usaha kita gitu. Jadi mudah-mudahan bermanfaat bagi mereka, karena memang ada income rutin yang mereka dapatkan dari kontribusi dalam bisnis kami ini.
selanjutnya, apakah Bapak pernah merasa cemas atau khawatir karena seiring bertambahnya usia sama perubahan kondisi fisik dan lain-lain tadi juga gitu Pak? Rasa cemas itu pasti muncul, kadangkala ada sesuatu yang di luar kendali kita maunya seperti ini, keadaannya seperti yang di luar lah ekspektasi kita, itu pasti muncul khawatir, tapi itu tidak berlarut-larut, cuman saat muncul beberapa saat kemudian kita pertimbangkan, kita ini kembali ke cerita awal tadi, kita berserah diri setelah bekerja dulu semuanya dengan batas-batas maksimal, kemampuan maksimal kita, tapi kita karena Allah kita menerima dengan ketenangan hati, jadi itu akan jauh lebih memberikan cara berpikir yang positif untuk mengatasi masalah tadi, karena kita nggak berlarut, kita nggak berpikirkan masalah dengan kita menganggap itu suatu hal yang ya sudahlah, udah takdir ilahi seperti ini. Jadi dengan kita menenangkan diri seperti itu muncul di luar pikiran kita muncul pikiran-pikiran positif, mencari-cari solusi. Oh ini udahlah, ini udah memang takdirnya begini, apa ya jalan keluarnya. Jadi dengan ketenangan berpikir kita muncul ide-ide yang melepaskan dari rasa cemas tadi, ide-ide untuk keluar dari permasalahan itu, karena memang kita udah berserah diri, kita nggak larut, nggak berlama-lama, itu udah pasti muncul, karena istilah shock sesaat, pasti muncul sesaat, kaget, dan kadang-kala itu bisa juga keluar keringat dingin, pasti muncul itu kejadian-kejadian yang di luar ekspektasi. Kadang-kala dalam perjalanan bisnis, mobil rusak di jalan, toko nelpon, Pak barang belum sampai, mobilnya rusak, itu sesaat muncul kaget mana, tapi hanya sesaat. Habis itu berpikir, kan cuman sesaat muncul rasa cemas, itu kan cemas, pasti cemas lah, mobil rusak di jalan, hari tengah malam, bengkel jauh gitu kan. Nah itu hal-hal seperti itulah kadang-kadang muncul, tapi karena memang kita udah mencoba ya menenangkan diri kan, semuanya udah ada skenario nya, udah tinggal ya jadi artis lah, jadi pemain lah, nah gitu, jadi asiknya tinggal nikmati aja lah gitu. Selanjutnya, di usia Bapak yang sekarang, apakah Bapak akan tetap fokus pada bisnis, atau bakal fokus pada kesehatan atau kebermaknaan hidup seperti itu? Semuanya berjalan karena Bapak punya prinsip, biarkan semua mengalir, nggak boleh dibendung, artinya prinsip ini berjalan, bisnis ini tetap berjalan, kita berusaha semampunya dengan tetap menjaga kesehatan apa gitu kan. Jadi dijalani dengan ketenangan tadi itu. Tanpa kalau memang kita butuh istirahat, kita menikmati perjalanan, liburan gitu. Jadi semuanya tidak dipaksakan, biarkan mengalir, dan itu udah ada skenario-nya, seperti yang disampaikan tadi, ada skenario-nya, semuanya udah ada jadwal dari ilahi, kita tinggal jalan. Semuanya itu sangat-sangat Bapak rasakan sekali beberapa tahun terakhir. Setelah berhenti bekerja, semuanya menjadi cara berpikir lebih tenang, bisnisnya berjalan, ini ya semuanya lah biar mengalir, ya punya porsi masing-masing, punya waktu masing-masing, nggak ada yang demi jaga kesehatan nggak boleh ini, nggak boleh makan ini, nggak boleh itu, nggak, semuanya ada nilai manfaat, semuanya ada kelebihan dan kekurangan pasti ada. Jadi yang pasti Bapak punya prinsip, biarkan semua mengalir, semua ada waktunya, pasti ada takaran masing-masing, ada capek sama-sama pasti tidak. Bapak lebih sering kalau siang itu istirahat 10 menit 5 menit bisa istirahat, kalau memang udah capek istirahat, tidur siang,
jam 10, jam 11 siang tidur, jam 3 tidur, tergantung kapan waktunya badan ini perlu istirahat, ya istirahat. Mau dalam bawa kendaraan, mau capek di jalan, istirahat di mobil, tidur di mobil. Nah gitulah, jadi semuanya tidak dipaksakan, dibiarkan mengalir, karena memang prinsip tadi nggak mau mengorbankan salah satu dari semuanya gitu, biar mengalir jalan. Walaupun dalam bekerja itu nggak tuntas, nggak selesai, tapi semuanya dikerjakan sampai berapa bisa, besok diulang lagi. Nah itu prinsip dasar, karena memang tidak semua bisa sesuai dengan estimasi kita, tidak semua bisa dengan di bawah kendali kita. Yang pasti manfaatkan waktu, manfaatkan potensi, sampai di mana bisanya. Nah itu berarti kan udah masalah hasil kita serahkan nanti kepada yang kuasa. Itu sangat prinsip, dan itu udah berjalan bertahun-tahun. Nah, selanjutnya seperti pernyataan Bapak tadi, kan Bapak memegang nilai-nilai agama dalam menjalani kehidupan. Nah, menurut Bapak seberapa besar peran agama yang bisa membuat Bapak tenang sampai sejauh ini? Rezeki tidak pernah tertukar. Rezeki tidak pernah tertukar, dan itu telah diyakini. Bisnis yang kita bangun dengan cara yang lebih jujur, lebih religi, dalam arti tidak mengambil hak orang lain. Seandainya mengalami dalam bisnis sekarang, Bapak yang saat ini kan, contohnya kita punya pelanggan, satu pelanggan, tahu-tahu ada kompetitor lain datang ke pelanggan itu, ngajak pindah belanja ke dia gitu kan. Orang itu pelanggan tadi tergiur pindah ke tetangga, nggak masalah, Bapak terima. Bapak tarik aset, tarik freezer, kulkas, waktu kan pasti ganti yang lain. Itu udah sering dialami. Nah, jadi memang karena memang berarti dalam prinsipnya rezeki sama pelanggan tersebut, pelanggan A itu udah habis, kita pindah ke rezeki berikutnya. Nah, gitu kan. Karena itu Bapak meyakini itu 100%. Kalau rezeki di dunia ini habis, kita meninggal. Nah, gitu kan. Jadi kalau habis sama si A, pasti ada sama si B. Nah, gitu. Kita itu udah sangat-sangat diyakini. Jadi itu yang supaya memunculkan rasa tenang bisnis, ya sudah. Kalau memang nggak mau pelanggan sama kita, ya nggak masalah, pasti Tuhan ganti. Yakin itu, yakin 1000%, 1000% meyakini itu. Jadi makanya Bapak nggak terlalu ribet dengan hal itu, karena dari permasalahan itu, kalau memang ya berarti rezeki orang tetangga itu ada pada pelanggan A tadi, ya kita ya rezeki kita udah habis, kita tarik diri. Bahkan ada nanti dia balik lagi, karena rezeki kita tadi belum putus, karena orang lain yang mutus, berarti kita ambil lagi rezeki kita yang ada di sana, balik lagi kan, itulah. Itu udah sering terjadi, sudah puluhan kali. Pasti Tuhan ganti yang jauh lebih baik, jauh lebih besar, dan itu sangat-sangat menjadi keyakinan bagi kami itu. Dan dari tim, kalau bermain-main dengan rupiah, bermain-main dengan barang, pasti kelihatan, Tuhan Maha memperlihatkan. Ada aja sesuatu yang memunculkan, membuat kita tahu bahwasanya si A ada permainan faktur, ada permainan barang, ada ngambil barang, ada curi barang, ada curi minyak, ketahuan. Tuhan Maha memperlihatkan. Jadi Bapak sangat meyakini hal-hal gitu. Jadi kalau memang udah mulai kecurangan, banyak hal diperlihatkan. Kadang-kala anaknya sering sakit, duit nggak cukup, sama berkeluarga kelahi terus. Itu salah satu indikasi, karena memang
yang dinikmati dari keluarga itu karena tidak bersih, barang-barang tidak baik, uangnya tidak baik, pasti mengalir darah-darah yang tidak baik dari uang yang dibawa pulang tadi. Jadi keberkahnya hilang. Nah gitu. Jadi itu tuh udah bisa diyakini, nggak ada bisa dipungkiri lagi, sudah pasti. Nah, Bapak sangat meyakini hal-hal gitu. Jadi semuanya dibikin asik, semua dibikin mati aja. Selanjutnya Kak, Pak, kalau sedang jenuh atau pusing dengan usaha, Bapak gimana cara Bapak memulihkan kembali semangatnya? Kayaknya kalau masalah pusing dari usaha itu kayaknya belum pernah terjadi lah gitu. Karena memang trouble kecil di luar kendali itu biasalah. Oh iya, memang kata kunci tadi tuh yang dari awal tadi kan, kita berusaha udah maksimal, memang itu garisnya, memang udah ketentuannya seperti itu ya, dinikmati aja. Nah gitu, yang penting kita tidak memberikan bibit kesalahan dari yang kita laksanakan tadi. Jadi kita yakin itulah yang terbaik. Nah, Allah senantiasa memberikan yang terbaik. Nah gitu, jadi hal-hal gitulah udah dipahami, udah diyakini. Jadi rasa galau, rasa tidak nyaman itu akan muncul sesaat, cuman tidak muncul berlama-lama dalam diri. Itu pasti muncul, pasti memang ada rasa khawatir, ada rasa itu memang muncul. Oke, ini pertanyaan terakhir Pak. Apa saja pesan-pesan yang Bapak sampaikan kepada anak muda di luar sana untuk mempersiapkan masa depan yang baik? Sebenarnya itu kata-kata motivator. Bapak bukan motivator, cuman Bapak bisa menyampaikan karena memang dari pengalaman, dari hal-hal yang ada dalam diri. Manfaatkan waktu, jangan sekali-kali menunda sesuatu tugas kah, suatu pekerjaan kah, suatu kegiatan kah, besok ajalah, masih panjang waktunya. Itu jangan sekali-kali terjadi. Itu sangat-sangat penting. Laksanakan dulu hari ini mumpung kita masih punya waktu. Besok kalau memang waktu lebih, kita bisa kerjakan yang lain. Ini tuntas. Kita jangan sekali-kali memikirkan deadline. Deadline-nya masih lama. Jangan pernah berpikiran gitu. Laksanakan dulu pekerjaan yang telah jelas, yang mau dilaksanakan itu seperti apa. Laksanakan dulu, mau tuntaskah sekarang, mau besok, mau kapan, terserah. Yang penting laksanakan dulu, kerjakan dulu sampai seberapa bisa dengan ketersediaan waktu. Dengan kita mengerjakan hal-hal yang demikian, kita bekerja tanpa beban, kita rileks, hasilnya pasti jauh lebih baik, pasti bagus hasilnya karena pikiran kita tenang. Kita menikmati pekerjaan itu karena tidak diburu deadline. Kalau udah deadline, pekerjaan tergesa-gesa, hasilnya pasti jauh di bawah, Nggak maksimal. nah karena memang kita dalam mindset kita, dalam cara berpikir kita mikirkan deadline. Ya. Tapi kalau kita mengerjakan awal-awal waktu, asik, fotonya udah selesai. Nah, nanti waktu yang lain kita kerjakan lain. Itu sangat-sangat prinsip. Itu kalau Bapak dalam prinsip itu tuh udah lama, udah dari kecil, dari remaja udah melaksanakan prinsip itu. Jadi memang udah sangat-sangat tertanam dalam diri. Berapapun hasilnya, mau selesai mau tidak, laksanakan dulu sampai waktu yang ada ya laksanakan dulu, dicicil. Bahkan dalam masa aktif sebagai pegawai bank, Bapak berikan catatan kecil dalam buku kecil. Sore hari ini plan untuk besok 1, 2, 3, 4, 5 besok.
besok sampai hari waktunya kerjakan berurut sesuai dengan skala prioritas. Nggak tuntas, nyambung hari berikutnya, lanjut. Itu akan catatan kecil itu besar manfaatnya. Kita punya kontrol dalam memprioritaskan pekerjaan. Jadi tidak ada istilah lupa, tidak ada istilahnya mengulur-ulur waktu, karena udah biasa, habit dalam diri itu udah muncul, udah menjadi kurang lengkap rasanya esok hari tanpa plan pekerjaan yang dibuat hari ini. Jadi besok ini butuh waktu estimasi sekian lama, ini sekian lama. Kita udah punya punya schedule, punya timeline untuk penyelesaiannya. Jadi kalau dari timeline itu baru 4 jam 5 jam, bekerja di bank 8 jam, masih ada 3 jam lagi. Apa ya? Mana yang kurang penting dicatat di bawah. So, akhirnya pekerjaan yang sifatnya sepele kita bisa tuntaskan karena kita berikan catatan, mengurut skala prioritas pekerjaan. Itu akan berlaku untuk semuanya. Apapun kegiatan kita, apapun kondisi kita sebagai pelajar, kita bisa mengerjakan tugas-tugas. Kita urut mana yang lebih penting. Sekarang hari Selasa, untuk tugas hari Rabu apa ya? Untuk tugas hari Kamis apa ya? Kita bisa urut. Jadi semua dengan kita bisa memberikan skala prioritas, kita muncul rasa tenang dalam bekerja, kita muncul rasa tenang dalam melaksanakan tugas-tugas, karena memang kita tidak diburu dengan sesuatu, kita menikmati. Nah, itu kuncinya, kita menikmati karena memang semuanya kita bikin asik. Kita bekerja tanpa beban, kan tidak beban karena kita bekerja semau kita. Tidak ada yang ngatur, nggak ada yang ngatur catatan kecil tadi. Itulah skenario-nya. Jadi kalau Bapak boleh usul, Bapak boleh saran, mungkin mulai besok, khusus yang tim inilah gitu kan, coba mulai dengan hal-hal yang begitu ya. Nikmati, pasti memberikan rasa nikmat dari kegiatan itu. Karena kita bekerja di luar perintah, kita bekerja dengan kreativitas sendiri, dengan inovasi sendiri. Nah, jadi kita muncul cara berpikir tenang, hasilnya akan jauh lebih. Bapak udah sering menikmati itu. Di saat orang lain kelasa kulusuk untuk bekerja, wah udah nggak santai, karena memang kita udah nyicil. Kita nggak pikirkan deadline kapan selesainya, harus kita nggak pernah berpikiran gitu. Kita dari catatan itulah yang kuncinya, catatan-catatan kecil. Besok bikin apa, tugas ini urut, nggak selesai hari ini, besok pindah catatan awal hari berikutnya, pindah gitu terus, berkesinambungan. Coba nikmati, pasti hasilnya akan jauh sekali. Itu kalau boleh berpesan kepada generasi muda, karena memang bekerja atau melaksanakan sesuatu di bawah tekanan itu sangat-sangat tidak nyaman. Sangat-sangat tidak nyaman. Jadi jangan munculkan dalam diri kita orang lain bisa menekan kita. Nah, dengan kita udah menyelesaikan jauh lebih awal, tekanan akan hilang. Ditanya, mana tugasmu? Ini Bu, udah selesai, nggak ada tekanan. Tapi kalau belum siap Bu, besok selesaikan ya. Nah, kita ditekan. Kalau enggak, kamu nilainya C atau kamu gagal, tertekan kan? Ya. Nah, gitu. Jadi jangan dengan kita mengatur skenario, kita bebas dari tekanan. Dengan sendirinya rasa nyaman dalam diri, rasa motivasi dalam diri akan muncul. Nah, kita kerja asik, kita kerja semaunya, hasilnya akan jauh lebih baik dari bisa di atas 100%. Bisa di atas 100%. Kalau memang kita memang dalam hal ini sepele, tapi itu hasilnya akan luar biasa. Nah, karena Bapak dalam prinsip melaksanakan itu.
dalam prinsip udah menjadi darah daging lah. Nggak ada istilahnya menunda sampai esok, nggak ada. Seberapapun bisa dilaksanakan hari ini dilaksanakan. Mau 10%, 5%, 25%, ansur dulu. Besoknya langsung ada. Jadi start kita bukan dari nol untuk hari berikutnya. Start kita dari 25 atau 50%. Nah, gitu kan. Jadi hal-hal yang gitu kalau udah memberikan menghilangkan tekanan dalam diri, tekanan apa, pasti hilang. Memang udah beda motivasi kerja. Kalau kita pikiran deadline, pasti kita merasa tertekan. Saya kira kesan-kesan atau tip yang itu bukan motivator ya. Karena itu muncul dari pengalaman yang Bapak punya, dari kebiasaan yang Bapak punya. Kalau motivator Bapak nggak punya dasar, nggak punya ilmu tentang itu. Cuman itu muncul karena memang Bapak udah melaksanakan itu udah dari lama. Jadi tidak ada dalam prinsip kata-kata tidak bisa, kata-kata menyerah, kata-kata tidak pernah. Bahkan sering langsung emosi. Bapak dengar kan? Kalau diperintah tuh tidak bisa, waduh Pak langsung emosi, dengarnya langsung emosi. Nggak ada tertulis kata-kata nggak bisa di situ, tuh nggak ada tertulis. Coba dulu, laksanakan dulu, pasti bisa, pasti ada solusinya. Jadi prinsip kata-kata tidak bisa tuh sangat pantangan lah untuk diucapkan, karena memang tidak ada dalam prinsip hidup. Yang ada kerjakan dulu semampunya, pasti tembus. Karena kita udah laksanakan di luar tekanan. Jadi cara berpikirnya nyantai, motivasinya muncul karena kita kerja asik. Nah, kalau udah keluar kata-kata tadi, coba dulu. Berarti kita kan udah di bawah tekanan. Nah, berarti rasa tidak nyaman muncul, bekerja pasti tidak baik, tidak bagus, motivasinya udah beda karena kita di bawah tekanan. Jadi untuk menenangkan diri, ya bekerja lagi, nikmati pekerjaan, nikmati itu dengan mengatur skenario, pasti nggak mendului ilahi ya. Dari pengalaman itu sudah sering muncul, sering terjadi. Jadi nggak ada istilahnya orang baru mulai kita udah siap 25%, karena kita bisa atur, karena memang pemberitahuan penyelesaian sesuatu itu udah diberitahu deadline tanggal sekian. Kita punya waktu sekarang karena memang dari catatan kecil, taruhlah ini ada 10 yang untuk deadline 2 hari yang akan datang, itu kita taruh di nomor urut 10, nomor terakhir. Berarti udah sekian hari menjelang itu kan udah sekian, ini udah selesai ya di atas. Kita bisa bekerja ini 25% kah, 10% kah. Orang lain baru mulai dari nol, kita udah ada penyelesaian lebih awal. Nah, kayaknya mungkin itulah kira-kira. Nah, baik, terima kasih Pak atas penyampaiannya yang sangat-sangat panjang dan sangat-sangat berarti. Semoga apa yang disampaikan oleh Bapak bisa menjadi pelajaran juga bagi anak muda di luar sana dan bisa dipetik poin-poin pentingnya. Baik, terima kasih atas ketersediaannya Pak. terima kasih sama-sama. Oke. Nah, teman-teman, dari obrolan kita bareng Pak Sunardi tadi, benar-benar menarik banget karena mencakup 3 teori utama perkembangan dewasa akhir. Pertama, kalau dilihat dari teori John Wesanthrop tentang perubahan fisik dan kognitif, Pak Sunardi tadi sempat cerita kalau beliau sudah mengalami penurunan ingatan yang wajar di usia 56 tahun. Contohnya, kayak suka lupa jalan pas mau mampir ke pasar. Kedua, dari teori Erik Erikson tentang tahap generativity versus stagnation, Pak Sunardi terbukti sukses mencapai tahap generativity. Beliau nggak egois, malah memilih pensiun dini dari bank untuk melatih anak-anaknya jadi kader penerus usaha. Artinya, beliau sukses menjadi mentor dan bermanfaat buat generasi mudanya. Terakhir, kalau dikaitkan dengan dasar psikologi modern tentang krisis paruh baya atau midlife crisis, Pak Sunardi ini keren banget. Beliau nggak terjebak stres atau cemas menghadapi hari tua. Beliau sudah membuang rasa cemas itu jauh-jauh hari,
dan memilih ikhlas kalau nanti anak-anaknya mandiri. Prioritas beliau sekarang bergeser dari ngejar karir ke arah kebahagiaan untuk menyiapkan waktu luang bersama keluarganya. Tugas perkembangan sesuai tahap perkembangan dewasa tengah adalah menyiapkan masa depan anak, ikhlas melepas anak mandiri, dan berdamai dengan penurunan fisik. Dan dari hasil wawancara, Pak Sunardi berhasil menyelesaikan semua tugas perkembangan itu dengan sangat baik, karena beliau menjalani dengan persiapan dan rasa ikhlas yang cukup.